yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Halo Bu Anggra di Solo, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku. Selamat malam Pak Stephen dan keluarga di Purbalingga. Selamat bergabung Pak Stephen. Saat lagi kita akan mulai doa sehati di Base Purwokerto. Mari kita siapkan diri kita untuk datang pada Tuhan. God bless you all. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah
bergabung, Ibu Suci yang baru hadir, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, apa kabar semuanya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di kota Purwokerto ataupun yang ada di luar kota Purwokerto. Sekali lagi shalom, selamat datang dan selamat mengikuti doa sehati GPS Purwokerto pada malam hari ini, di mana hari-hari ini adalah masa-masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan kita akan memperingati hari kematian di mana Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita semua. Dan mari kita mau mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar sehingga Dia merelakan nyawanya untuk menebus kita semua. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
hidup kami Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yes, kami mau selama-lamanya menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selama-lamanya tetap memuji Engkau dalam segala perkara, dalam segala situasi susah dan senang. Tuhan, kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah, kami mau tetap memprioritaskan Engkau di atas segala hal di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyingkirkan setiap hal yang menghalangi kami pada malam hari ini, yang menghalangi kami untuk datang kepadamu. Dan kami mau fokus malam hari ini hanya tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan di saat malam hari ini kami boleh merenung betapa Engkau ajaib buat kami, betapa Engkau menjadi guru yang luar biasa buat kami, mengajarkan kami kan kebenaran-Mu, isi hati Bapa yang Kau singkapkan buat kami Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dan kerinduan kami Bapa untuk terus dapat menyenangkan hati-Mu dari hari ke hari. Dan biarlah Tuhan saudara-saudara yang dimanapun boleh berada, yang bergabung pada malam hari ini, bersama-sama dengan mereka Tuhan, kami mau membuka hati kami mau belajar firman-Mu, kami sambut berkat firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami Doa Sehati GBS Purwokerto di edisi minggu ini menjelang hari Jumat Agung dan Paskah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tetap berdoa untuk saudaraku-saudaraku dimanapun berada, sobat Facebook yang ada di seluruh Nusantara, terkhusus untuk Kabupaten Banyumas. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan contoh hidup yang nyata, contoh hidup yang tidak terbantahkan, contoh hidup yang layak menjadi teladan dalam kehidupan umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan malam hari ini? Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan Kristus Yesus Tuhan adalah guru yang agung, ya. Yesus Kristus Tuhan adalah guru. Dia adalah contoh guru yang paling agung yang pernah kita kenal di muka bumi ini. Di dunia ini tidak ada seorang guru yang bisa setara dengan contoh kehidupan Tuhan Yesus, saudaraku. Yang selama ini orang Kristen hanya populer mendengar, mempercayai tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Dia adalah Tuhan yang ajaib, ya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Tapi jarang, ya, orang itu memahaminya bahwa Yesus Kristus itu sebagai guru, ya, guru agung, di mana orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikutnya adalah murid-muridnya. Saudaraku, apakah benar saudara adalah seorang murid di hadapan Tuhan Yesus? Ataukah saudara hanya seorang pengagum, ya, pengagum sosok yang bernama Yesus Kristus? Nah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 13 pasal 13
Injil Yohanes, bukan surat Yohanes, ya. Banyak orang Kristen ya lupa-lupa dengan kitabnya sehingga sulit untuk mencari di mana letak ya Injil Yohanes, ya. Sehingga yang dibuka adalah surat Yohanes. Ya. Injil Yohanes 13. pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ya, kaki mereka, murid-muridnya itu, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, di sini Tuhan Yesus ya mempertanyakan kembali apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diajarkan. Mengertikah kamu? Pahamkah engkau? Ya. Kembali saya akan membacakan ulang, saudaraku. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Apa yang telah diperbuat Yesus pada waktu itu, yaitu membasuh para muridnya, memberikan contoh bahwa ia bersedia memberikan teladan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus di situ membenarkan pernyataan para murid bahwa dia itu adalah guru dan Tuhan. Nah, orang Kristen seringkali hanya mendengar yang populer, apalagi di setiap hari Natal, bulan Desember, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang agung. Ya, katamu itu tepat. Para murid menyebutkan Yesus itu guru dan Tuhan. Yesus menyetujui, Yesus membenarkan bahwa katamu itu tepat. Ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Dari segala sebutan yang dipakai untuk memanggil Yesus, maka sebutan Yesus sebagai guru adalah sebutan yang paling kurang populer di kalangan kekristenan, di kalangan orang-orang Kristen, di kalangan gereja. Ya. Kenapa? Ya, banyak orang itu hanya mendengar tentang Yesus itu Tuhan. Tapi di sini Yesus memiliki predikat, Yesus memiliki sebutan bahwa Yesus adalah seorang guru yang agung. Ya. Kita lebih akrab dengan sebutan Yesus sebagai tabib penyembuh yang ajaib. Yesus itu tabib yang ajaib, Jehovah Rafa. Jehovah Rafa, Allah penyembuhku, Tuhan Yesus sang penyembuh, Tuhan Yesus sang tabib yang ajaib. Ya, Yesus Allah perkasa, seperti nubuatan dalam Yesaya, bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Yesus juru selamat. Ya. Seperti yang dicatat dalam Injil Matius, bahwa Yesus adalah juru selamat. Ia yang lahir itu adalah juru selamat. Dan Yesus sumber segala berkat. Dan ini yang lebih populer, bahwa Yesus itu sumber segala berkat. Yesus adalah jawaban, ya. Segala sesuatu jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tapi lupa bagaimana kita belajar hidup
menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, supaya nanti ketika kita benar-benar berkumpul bersama Tuhan di surga. Ingat ya, pembahasan kita di hari Minggu bahwa ketika kita memiliki hak untuk tinggal di surga, itu artinya kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, searea ya, seirama, satu server ya. Dan di situ bagaimana kita itu diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana harus menjalani kehidupan ini, saudaraku. Nah, bukan hanya mempercayai Yesus sebagai sumber segala berkat. Di masa-masa sukar kita lebih mengenal Kristus sebagai sahabat. Kalau beberapa tahun yang lalu tema Natal Nasional mengangkat tema bahwa jadilah sahabat bagi semua orang, karena Yesus adalah seorang sahabat ya, Sang Penolong yang setia. Tuhan Yesus penolong. Jadi itu hanya menjawab segala kebutuhan kita, tapi tidak mengajari kita bagaimana cara kita hidup menjadi orang yang ya seirama dengan Tuhan ya. Kita minta tolong sama Tuhan, tapi kita lupa bagaimana caranya kita hidup bagi Tuhan. Nah, saudaraku, berapa banyak orang Kristen yang hanya minta tolong terus sama Tuhan, tapi lupa bagaimana caranya hidup menyenangkan Tuhan ya kan? Yesus merupakan guru yang agung yang mengajarkan, juga membimbing, melatih dan mendidik kita sehingga kita dapat bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, saudaraku, kenapa banyak orang Kristen itu imannya tidak bertumbuh? Kenapa banyak orang Kristen itu doanya hanya meminta-minta saja kepada Tuhan? Kenapa dia tidak bisa memuji kebesaran Tuhan? Kenapa dia tidak bisa mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya? Hidup ya seperti Yesus hidup mengikuti jejak Kristus ya. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya ia yang mengaku hidup di dalam Dia, di dalam Kristus, itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana caranya? Ya kita perlu belajar kepada Yesus sebagai Sang Guru Agung. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan Yesus dalam kebenaran firman-Nya? Ya, Yesus sudah mengajari kita, mengajari para murid-muridnya untuk menjadi teladan ya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pahamkah engkau akan hal ini yang telah aku perbuat? Pahamkah apa yang telah aku perbuat ini terhadap kamu? Apakah para murid di situ menjawab paham? Kebanyakan orang Kristen kalau ditanya ya sulit untuk menjawab dengan cepat dan respon yang benar. Kenapa? Karena takut mendapatkan tuntutan dari apa yang menjadi jawabannya, takut mendapatkan konsekuensi atas jawaban yang dilontarkannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen lupa bagaimana bertumbuh ya. Bertumbuh itu ya tidak hanya meminta-minta kepada Tuhan. Bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani itu bukan hanya soal doa meminta-minta kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang imannya bertumbuh itu bukan hanya soal meminta-minta dalam doanya itu kepada Tuhan, tapi bagaimana hidupnya itu ya selaras dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apakah kita kerjakan? Apakah kita lakukan perintahnya? Ya, kalau itu yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu namanya kita mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan ya tidak bisa dibantah. Apa yang dikatakan Tuhan harus dilaksanakan. Namanya perintah itu harus dikerjakan. Tapi ada banyak orang Kristen ya, kerjaannya yang minta-minta melulu, tapi ketika diberikan perintah ya, aturan main oleh Tuhan, itu tidak mau mengerjakan. Dia hanya mau mendapatkan enaknya saja. Contoh ya, contoh, kuduskanlah hari Sabat.
peliharalah hari Sabat. Ya kan? Apakah kita benar hari-hari ini setia dengan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa 6 hari lamanya kita punya kewajiban untuk bekerja. 1 hari dikatakan kuduskanlah, jadikan 1 hari itu hari Sabat, hari tempat berkomunikasi, tempat bercengkerama, tempat membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, suatu masa 1 hari itu sebagai hari kenikmatan yang kita nikmati, istirahat bersama anggota keluarga, tidak disibukkan lagi dengan rutinitas kehidupan selama 6 hari kerja. Bukankah kebanyakan orang Kristen itu memakai semuanya 7 hari dalam 1 minggu, dipakai semuanya tanpa memberikan waktu yang khusus. Artinya kuduskanlah hari Sabat, peliharalah hari Sabat, memberikan waktu yang khusus untuk hari ibadah. Hari ibadah itu pun hanya paling banter ketika ibadah di hari Minggu selama 2 jam kurang lebih. Nah, sisanya masih 22 jam. 8 jam untuk tidur. Atau 6 jam untuk tidur. Sisanya masih berapa jam? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak waktu itu masih kita kerjakan untuk kepentingan kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita mengetahui kehendak Bapa kalau kita tidak tahu kepentingan Tuhan dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen, apalagi yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus, apalagi menyangkut bahwa kita itu murid Yesus. Murid Yesus harusnya mengikuti perintah gurunya. Nah, malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bahwa Yesus itu sebagai sosok seorang guru agung, dan kita itu adalah murid-murid Yesus Kristus. Apakah kita benar seorang murid? Itu yang bisa menjawab saudara. Apakah kita berkata iman kita sudah bertumbuh? Banyak orang memberikan penilaian, oh kamu tidak bertumbuh karena kamu begini begitu. Orang hanya memberikan penilaian, tapi hidupnya sendiri tidak bertumbuh. Buktinya apa? Dia tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi seorang murid yang sejati bagi Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan membentuk kita agar dapat menjadi sempurna di dalam Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Jika kita pelajari dalam Alkitab, maka akan kita jumpai beberapa hal penting tentang Kristus sebagai guru agung kita. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang mengajar dan mendidik kita. Benarkah kita sebagai orang Kristen itu benar-benar menjadi seorang murid yang sejati bagi Kristus? Apakah kita benar-benar menempatkan Yesus itu sebagai guru agung yang mengajar dan mendidik kita? Apa yang kita petik dari pelajaran yang diberikan oleh Yesus sebagai guru? Atau kita merasa lebih pintar daripada guru kita? Ada banyak orang Kristen lebih pintar dari gurunya, lebih pintar dari Tuhannya. Karena apa? Saya sering mengajari Tuhannya. Coba perhatikan ketika kita berdoa. Kalau Tuhan sebaiknya, oh Tuhan aku ingin yang ini lebih baik Tuhan, Tuhanku ini, memaksa Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku, yang pertama, pelajaran penting Kristus sebagai guru dalam kehidupan kita adalah Dia adalah Tuhan yang mengajar dan mendidik kita. Ayat 13 berbunyi bagaimana? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengajar dan mendidik kita diantaranya dengan memberitahukan hal-hal yang belum kita ketahui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu ketika mengajar dan mendidik kita, itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan kita. Jadi ada sesuatu yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita lakukan, kita kerjakan.
Kenapa kita dalam kehidupan kekristenan kita tidak sesuai dengan harapan Tuhan? Karena kita tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Seringkali kita hanya hidup semau-maunya sendiri. Buktinya ketika Yesus memberikan pengajaran melalui firman-Nya, ya, apakah kita menerima, melakukannya dan merubah kehidupan kita, atau kita hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ya, apa yang kita kerjakan hanya begitu, kuplek-kuplek begitu, tanpa ada hal perubahan yang baru dalam kehidupan kita. Katanya menganggap Yesus itu sebagai guru dan Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus berfirman, kita tidak mau melakukan, kita tetap hidup seperti biasa. Benarkah kita itu murid Yesus? Benarkah Yesus Kristus itu Tuhan dan guru kita? Jadi selama ini kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, apakah kita menghidupi kekristenan itu? Nah, apa bedanya dengan orang lain yang bukan mempercayai Yesus sebagai guru dan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, juga memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan. Itu implementasi dari tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita, ya. Tindakan yang sehari-hari kita lakukan, kita ubah sesuai dengan, ya, nasihat Tuhan, firman Tuhan. Itu sudah melakukan perubahan yang berbeda, yang tidak sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Seperti dalam surat Ibrani apa Filipi? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saudaraku, banyak orang senang dengan bunyi ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi faktanya kita tidak mau mengambil tindakan untuk merubah tindakan kita. Ya, bagaimana mungkin ada hasil yang berbeda jika tindakan kita selalu sama tiap-tiap hari? Ya, bahkan seorang filsuf mengatakan hanya orang yang kalau mengikuti statement zaman sekarang, ya ODGJ, melakukan tindakan yang sama terus-menerus, ya, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu ya tidak waras. Hal yang sama dilakukan terus-menerus, meminta hasilnya sama, tidak mungkin itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga akan memperbaiki hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa yang kita kerjakan itu banyak yang salah, tapi ketika Tuhan luruskan, Tuhan memberikan hal yang benar, mengajar hal yang mendidik hal yang benar, kita tidak mau melakukannya. Nah, kita tetap dalam kondisi yang sama, salah tiap-tiap hari. Ya. Tuhan itu mendidik kita dalam hal yang benar, karena Dia adalah guru. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Dialah jalan yang benar. Saudaraku yang kekasih, bagian yang kedua, Kristus adalah guru. Dia memberikan teladan bagi kita. Apa sih teladan Tuhan Yesus bagi kita sebagai seorang guru? Banyak hari-hari ini kemerosotan kehidupan seorang guru, ya. Kalau guru dalam pengertian bahasa kepanjangannya adalah digugu dan ditiru dalam bahasa Jawanya, ya. Dipercayai dan diteladani kehidupannya. Nah, seringkali yang kita lihat faktanya hari-hari ini adalah seorang guru itu tidak bisa diteladani hidupnya. Saudara mendengar atau membaca berita hari ini yang sudah keluar bahwa
salah satu oknum pengeroyokan yang terjadi ya di Jakarta pada tanggal 11 kemarin adalah seorang guru, ya, seorang guru yang memukul seseorang. Seorang guru juga. Guru dipukul seorang guru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kemerosotan kehidupan hari-hari ini. Apakah saudara sekarang ini punya profesi sebagai seorang guru? Apakah saudara hanya mengajar materi pelajaran, ya, tapi saudara tidak menghidupinya? Ya. Saudara bisa mengajar anak orang lain, tapi saudara tidak bisa mengajar anaknya sendiri. Nah, itu tidak bisa disebut guru, karena guru itu digugulan ditiru, ya. Didengarkan ajarannya dan dicontoh teladan hidupnya. Ya. Begitu juga dengan guru sekolah minggu. Adik-adik, anak-anak, ayo, siapa yang hafal ayat Alkitab? Siapa yang sudah menghafal ayat renungannya minggu kemarin? Saya mau bertanya untuk guru-guru sekolah minggu, apakah saudara juga menghafal ayat itu? Kuk yang kau berikan kepada anak-anak, tapi kuk itu sendiri tidak engkau pikul, tidak engkau tanggung. Seberapa ketika engkau berani memberikan ayat hafalan kepada anak-anak didikmu, apakah engkau juga menghafalnya? Pertanyaan penting, bahwa seorang guru itu menghidupi apa yang diajarkannya, mendidik, mengajarkannya, saudaraku. Nah, dia memberikan teladan bagi kita. Yesus itu guru yang agung, guru yang baik, guru yang paling the best, memberikan teladan bagi kita. Ya, ayat 14-15 mengatakan apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita lihat ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau gurumu saja memberikan teladan, tidak jijik, ya, tidak merasa rendah diri, membasuh kaki murid-muridnya, ya, itu contoh. Kalau seorang guru aja mau membersihkan ruangan, ya, nyapu ruangan, ngepel ruangan, nah, para muridnya menikmati lantai yang bersih, ya. Apakah itu layak disebut seorang murid? Ya, buang sampah sembarangan, buang setelah makan permen, ya, plastik kulit permennya dibuang sembarang, diselip-selipkan di kursi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, setelah makan, ya, ditaruh begitu saja, nggak dibawa ke tempat cucian piring. Wah, setelah minum juga gelasnya ditaruh begitu saja, tidak ditaruh di tempat cuci gelas. Saudaraku, emang siapa yang mau jadi pembantu kita? Pertanyaannya, hampir di semua gereja ketika disediakan air minum, ya, gelasnya berjejer-jejer. Padahal untuk mencuci gelas itu tidak dibutuhkan waktu yang lama, paling 1 menit. Itu gelas sudah bersih kembali, dicuci, siap dipakai kembali untuk orang lain. Kita banyak sekali orang Kristen tuh egois, merasa bahwa dia sudah bayar persembahan sehingga dia layak memperlakukan dirinya sebagai juragan. Aku kan sudah persembahan, emang uang persembahan itu bisa cuci sendiri, cuci piring, cuci gelas? Pernyataan penting, apakah kita benar-benar seorang murid yang meneladani guru agung kita, Tuhan Yesus, sebagai teladan hidup? Tuhan Yesus saja mau bersih-bersih, Tuhan Yesus saja mau membasuh kaki. Nah, kita orang Kristen cuci tangan seperti Pontius Pilatus, seperti penghakiman, ya. Pontius Pilatus mencuci tangan, ya. Aku terbebas dari darah orang ini, sehingga dia melepaskan Yesus Barabas dan memberikan hukuman kepada Yesus yang tidak pernah ada terbukti salahnya.
untuk digantung di kayu salib. Nah, ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Tuhan Yesus memberikan teladan sebagai seorang guru, ya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Melakukan hal yang sama, ya. Jika orang mengaku ada di dalam dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, dalam surat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup, ya, meneladan, menjadi seorang pelayan. Tuhan Yesus itu Tuhan, tapi dia tidak menjadikan dirinya bos, tapi dia menjadikan seorang pelayan yang mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia pada hakikatnya sedang mengalami krisis keteladanan. Berapa banyak orang tua yang bisa dijadikan contoh teladan. Nasihatnya sangat bagus, nasihatnya sangat indah, dan nasihatnya ia tidak lakukan. Ya kan, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi orang tua kita tidak sadar bahwa dia tidak melakukan apa yang menjadi nasihatnya. Harus bersih, harus bersih. Tapi apakah orang tua kita mengajari bagaimana cara membersihkan? Apakah saudara sebagai hari ini sebagai orang tua, ya, belajarlah kepada Yesus yang memberikan teladan hidupnya bagi para muridnya. Ya, menyadari hal itu, Yesus hadir bukan sekedar untuk mengajarkan tentang kebenaran, tetapi dia juga sekaligus memberikan teladan yang benar kepada kita agar kita dapat berjalan dalam kebenaran. Bagaimana orang Kristen yang mengaku sebagai murid Yesus itu menganggap Yesus sebagai guru yang agung, itu hidup berjalan dalam kebenaran firman. Yang ketiga, Kristus adalah guru, dia membawa kita kepada tingkatan yang lebih tinggi. Membawa kita ke tingkatan yang lebih tinggi artinya membawa kita ke level yang lebih tinggi. The next level. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya ingin diberkati Tuhan, ya, tapi dia tidak siap untuk dipromosikan Tuhan karena hidupnya tidak mengalami perubahan hari lepas hari. Yang dikerjakan tiap-tiap hari hal yang sama, tidak mau berubah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya sekedar penghibur dalam telinga, ya, pemuas dalam otak kita. Belajar. Hanya mengisi bagian otak kita, bukan menghidupi apa yang kita pelajari, firman yang kita dengar, ya. Dia membawa kita kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ke level yang lebih tinggi lagi. Ayat 16 dan 17 kita baca. Ya, ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Orang yang berbahagia itu melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan perintah, dilakukan, dia akan berbahagia karena dia akan menikmati, ya, hasil jerih payahnya. Bukankah firman Tuhan seringkali kita baca bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu mengandung janji, ya, apa yang Tuhan perintahkan itu sanggup kita lakukan. Ada banyak orang Kristen menolak perintah Tuhan, ya, mendengar sih mendengar, ya, melihat sih melihat, tapi ada banyak orang Kristen hanya mendengar tapi tidak mau melakukannya. Belajar, ya, sebentar lupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin melihat kita mengalami kemajuan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan Yesus mengajarkan kita itu supaya kita mengalami kemajuan. Iman yang bertumbuh itu iman yang bergerak,
dan iman yang berbuah. Bukan hanya sekedar duduk manis, tapi iman yang bertumbuh itu mau melayani, tangannya itu mau terulur, bukan sendakep. Bukan hanya berdoa saja, melipat tangan. Itu iman yang bertumbuh, bergerak tangannya, terulur tangannya, melakukan aktivitas. Nah, saudaraku, Yesus ingin melihat kita mengalami kemajuan secara rohani, karena itu hari demi hari kita semakin disempurnakan Tuhan, baik melalui bermacam-macam ujian atau tantangan hidup. Jadi ujian, tantangan hidup, kegagalan itu merupakan ya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, juga melalui pengalaman-pengalaman ajaib yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Allah juga terus menuntun kita lewat Roh Kudus untuk kita dapat melakukan segala kehendak-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah apa? Kehendak-Mu. Saudaraku, ada banyak orang Kristen ingin bertumbuh, ingin berbuah, tapi tidak tahu kehendak Bapa dalam hidupnya. Tidak menganggap bahwa Yesus itu guru, karena kalau guru itu apa yang diajarkan didengar, direspon, dilakukan. Coba bayangkan saudara, ketika saudara punya anak yang sekolah atau saudara yang sedang sekolah kuliah, ketika seorang guru mengajarkan, memberikan PR, mau nggak mau saudara harus mengerjakan dan memberikan laporan kerja, pekerjaan rumah itu. Kalau Tuhan Yesus memberikan perintah, ya, harusnya kita punya kewajiban untuk memberikan laporan kerja kepada Tuhan. Tapi seringkali kan kita tidak tahu apa itu laporan kerja. Seringkali kita menuntut hak. Haknya apa? Minta diberkati, minta sembuh, ya, minta pekerjaan yang baik, minta gaji yang besar, ya. Pokoknya minta-minta. Lupa laporan kerja apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan. Ya, aku sudah melayani kapan, di mana, kepada siapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini, benarkah kita mengakui Yesus itu sebagai guru dan Tuhan? Apakah kita benar-benar seorang murid yang sejati bagi Kristus? Selamat merenungkan dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Saya punya keyakinan, punya iman dan percaya, jika kita hidup sebagai murid Yesus yang sejati, maka seorang murid itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh gurunya. Dia akan selalu dipantau oleh gurunya, dan ketika gurunya itu melihat hasil dari apa yang diajarkan, ya, hasil didikannya itu bagus, maka seorang guru akan memberikan reward, memberikan ganjaran. Nah, untuk memberikan reward dan ganjaran itu ada suatu alasan. Alasannya apa Tuhan memberikan reward dan ganjaran dalam kehidupan saudara sebagai seorang Kristen? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan sepanjang minggu ke depan, ya, sampai kita lupa bahwa sampai Tuhan Yesus itu berkorban sebagai guru, berkorban sampai harus mati di kayu salib. Bayangkan seorang guru. Wah, kita seringkali hanya Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Setelah diampuni Tuhan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan kehendak Bapa itu? Pertanyaan penting perenungan sepanjang minggu menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kiranya saudara tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara dapat mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Guru. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan
dan Allah kami. Sebab Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, hanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Saudaraku, kiranya nama Tuhan selalu diagungkan dan dimulakan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai guru dan Tuhan. Malam hari ini saya berdoa untuk saudara yang sedang mengikuti live, yang terpantau melalui layar monitor kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah seorang guru yang baik dan sungguh amat baik. Berdoa untuk Ibu Anggraini Teja yang ada di Solo. Shalom. Malam hari ini dari Purwokerto kami berdoa sepakat di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahannya, kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulannya dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Kiranya dipakai Tuhan secara luar biasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan diperintahkan mendatangi kehidupan Bu Anggra.
yang ada di Solo. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran. Kiranya Tuhan malam hari ini juga memberikan satu hikmat dan kebenaran, dan Tuhan menjawab pertolongan, memberikan pertolongan dalam setiap pergumulannya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Stephen yang ada di Mipiran bersama dengan keluarga, Bu Titi, beserta dengan anak-anak Diki, Nathan, Olin. Malam hari ini kami berdoa sepakat dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menyatakan kemurahannya, menyatakan pemulihan, menyatakan kuasanya, sehingga Tuhan boleh bekerja melalui keluarga Pak Stephen secara luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus untuk di Mipiran dan sekitarnya. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, warungmu, pekerjaanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Ibu Suci, kiranya Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan memberikan jawaban atas pergumulanmu, memberitahu hal-hal yang tersembunyi, memberitahu hal-hal yang tidak pernah engkau mengerti, bahwa Tuhan akan mengajarkan sebagai guru yang agung dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup berperkara dalam kehidupanmu hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor malam hari ini. Ayo bersama-sama sepakat, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab setiap pergumulan, menyatakan kehendaknya dalam keluarga Pak Victor secara khusus, dan Tuhan memberkati, memelihara, mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, rumah tangga Pak Victor, Bu Elina, Charles, Owen, Noni, juga Mama yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menjamah sakit penyakitnya. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sehat, jadilah tahir. Dalam nama Yesus diberi kekuatan, berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang baru selalu dapat dinikmati hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Dari Purwokerto kami menyapa Bapak Bernard Sihite. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Bernard Sihite. Banyak hal yang terjadi, berkat kemurahan, berkat jiwa-jiwa terjadi dalam kehidupan Bapak Bernard Sihite. Dalam berkat nama Yesus, diberkati keluarga, diberkati pelayanan, diberkati jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Musteja yang ada di Solo. Kiranya Tuhan juga menyatakan kemuliaannya, kemurahannya, kehendaknya dalam kehidupan Pak Musi yang ada di Solo. Dalam berkat nama Yesus, dari Purwokerto kami berdoa, kiranya Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Kiranya Roh Kudus itu bekerja seluas-luasnya, memberkati keluarga dan pelayanan, memberkati pekerjaan, memberkati apa yang digumulkan hari-hari ini di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Musi sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Pak Joni Esa yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan malam hari ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, pergumulan Pak Joni dan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan dan kemurahan Tuhan terjadi sepanjang hari, sepanjang waktu. Di dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Dari Purwokerto
kami berdoa sepakat untuk keluarga Pangadiman yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya berkat Tuhan selalu mengiring keluarga Pangadiman. Tuhan memberkati rumah tangga Pangadiman, Tuhan memberkati pelayanan Pangadiman, Tuhan memberkati pekerjaan Pangadiman. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera selalu menyertai Pangadiman dalam berkat nama Yesus. Mungkin dari antara saudara yang sudah ikut bergabung bersama-sama dengan kami malam hari ini dalam doa sehati GBS Purwokerto, siapapun saudara, saya mau berdoa kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya, kuasanya dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk Ibu Mustika, Ibu Ika, keluarga dan anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Berdoa untuk Ci Ayun, kiranya Tuhan juga memberkati. Berdoa untuk siapapun saudara dimanapun saudara berada yang sudah sepakat sehati bersama menikmati kebenaran firman Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu pada malam hari ini. Saudara yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam berkat nama Yesus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dengan rumah tangga, kiranya Tuhan memulihkan hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dalam pekerjaan dan ekonomimu, kami sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, memulihkan kehidupan pekerjaanmu dan ekonomimu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya dan sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru dalam kehidupan kita, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam. Kiranya Tuhan menyertai istirahat saudara malam hari ini. Shalom. Yang pasti dalam setiap pergumulan, nama Yesus tempat sandaran, yang pasti dalam setiap pergumulan.